wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat luar biasa. Oke, sebelum kita belajar, coba dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Sekarang coba dicek ada sampah tidak ya di sekitar kita dulu ya. Ini sampah tidak ada. Oke, aman semuanya dari sampah. Aman. Oke, sekarang kalau sudah nyaman tempat duduknya, sudah tidak ada sampah. Sekarang kita lanjutkan dengan berdoa. Siapa kayaknya di sini? Rasya. Oke, Rasya, boleh maju untuk pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasya. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya dengan sebuah nyanyian. Kalian jaga dengan semangat ya. Siap? Siap. Kelas 5, mana suaranya? Coba tengok kanan dan kirinya. Adakah kursi tak bertuan? Oh, kalau ada yang tidak bertuan, artinya ada yang tidak masuk ya hari ini. Siapa hari ini yang tidak masuk? Silmi. Ada yang tahu Silmi kemana? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Tipes. Oke, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Silmi cepat sembuh ya. Amin. Oke, baik anak-anak, untuk selanjutnya supaya menambah kalian semangat dalam pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Hafal semua kan? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali. Oke, alhamdulillah kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian bisa semakin menambah semangat kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, amin. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan kalian. Kira-kira kesepakatan apa yang harus kita sepakati supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar? Sudah cukup 4? Oke, Ibu ulang ya. Tadi yang pertama tidak mengobrol ketika belajar. Yang kedua tidak bercanda ketika belajar. Yang ketiga tadi saling membantu dan saling bekerja sama dalam kelompok. Satu lagi tadi apa? Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan. Termasuk kalian juga harus mendengarkan ketika teman kalian sedang presentasi atau sedang mengungkapkan pendapatnya. Siap? Ya, kita sepakati 5 kesepakatan tadi ya. Oke, ya. Jadi mata pelajaran kita hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk materinya yang akan kita pelajari adalah, nah ini nih. Materi yang akan kita pelajari adalah berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi dan berpikir algoritmik. Sebelumnya harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Hidup aja kita harus punya tujuan kan? Nah, sekarang hari ini kita juga harus membuat tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat
dan berpikir algoritmik dengan benar. Kita ice breaking dulu ya. Oke? Nah, ice breakingnya ibu akan bernyanyi. Kalian yang semangat ya, jawabnya ya. Siap? Oke. Halo, halo, apa kabar muridku? Baik. Halo, halo, apa kabar muridku? Sehat. Muridku yang baik, muridku yang sehat, siapkah kalian belajar? Siap. Siapkah bersenang-senang? Siap. Kalau siap, coba katakan oke. Oke. Kalau siap, coba katakan mantap. Mantap. Kalau siap, coba katakan let's go. Let's go. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Apakah kalian pernah menghadapi masalah atau hambatan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Contohnya apa masalah yang pernah kalian hadapi? Lupa menyimpan barang, apalagi? Lupa mengerjakan PR, apalagi? Lupa membawa buku pelajaran, apalagi? Lupa membawa alat tulis. Lupa membawa alat tulis. Pasti banyak ya, pasti kalian pernah punya masalah kan? Walaupun masalahnya sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya, tapi pasti kalian pernah punya masalah masing-masing. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut? Oke, yang lupa bawa buku paket bisa meminjam kepada temannya yang bawa. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar, kalian itu sudah menerapkan berpikir komputasional. Cuma memang tanpa kita sadari ya, gitu. Karena kan setiap manusia itu pasti punya masalah. Termasuk kalian yang masih usia 11 tahunan ya, pasti punya masalah dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Bisa kayak tadi lupa membawa buku pelajaran, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa tanpa harus nanya ke orang tua, mama aku lupa bawa buku pelajaran harus gimana ya? Harus nanya dulu nggak? Enggak. Terus kayak tadi lupa ngecas headset, harus nanya dulu nggak ke teman misalnya, aku lupa ngecas, gimana ya cara menyelesaikan masalahnya? Harus nanya dulu nggak? Langsung ngecas kan ya? Nah, karena kalian punya cara berpikir masing-masing, bisa memecahkan masalah dalam hal yang sederhana ya. Selanjutnya, apa perasaan kalian saat berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut? Ketika alhamdulillah akhirnya aku bisa ngecas, alhamdulillah akhirnya aku masih bisa mengerjakan tugas, alhamdulillah aku masih bisa belajar walaupun buku pelajaran aku ketinggalan. Perasaannya gimana? Lega ya, lega, senang, bahagia karena masalah yang kalian punya yang sederhana itu bisa teratasi dengan mudah ya. Selanjutnya itu akan menampilkan video pembelajaran yang isinya tentang memperkenalkan apa itu berpikir komputasional dan prinsip-prinsipnya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, boleh tebak apa artinya computational thinking? Oke. Nah, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tentang berpikir komputasional ya. Yang kalian pahami tentang berpikir komputasional itu apa? Oke, salah satu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Tadi kata kuncinya apa? Dengan memecahkan masalahnya dengan yang lebih mudah, yaitu dengan cara efektif dan efisien. Jadi maksud berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan efisien. Maksud efektif dan efisien ini, ketika kalian memecahkan masalah, itu dengan cara yang mudah dan cepat. Ya, dengan cara mudah dan cepat. Jadi tanpa harus pikir gimana ya caranya ya. Tanpa harus berpikir lama, tapi dengan cara berpikir komputasional ini, segala masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien atau dengan cepat. Nah, ada yang masih ingat ada berapa prinsip dalam berpikir komputasional? 4. Ada apa aja? Yang pertama, dekomposisi. 1. Yang kedua,
kedua, pengenalan pola. Jadi prinsip dalam berpikir komputasional itu adalah yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, terus ada abstraksi, dan yang keempat adalah berpikir algoritma. Tapi dari keempat prinsip ini, Ibu hanya akan memecahkan masalah dengan prinsip abstraksi dan prinsip berpikir algoritmik saja. Ya. Nah, tapi gimana caranya? Nah, ini ya tadi ya 4. Nah, prinsip abstraksi, kalian harus tahu dulu apa itu prinsip abstraksi sebelum kalian nanti ada tugas atau simulasi ya. Nah, prinsip abstraksi itu adalah kita hanya fokus pada bagian yang penting saja dan mengabaikan bagian yang tidak diperlukan. Jadi yang pentingnya aja yang kita perhatikan, tapi yang nggak pentingnya nggak usah kita perhatikan atau diabaikan saja. Contohnya tadi yang di dalam video apa? Ya, menceritakan liburan. Kalian pernah liburan? Pernah menceritakan liburan kalian ke teman atau ke saudara? Pernah? Pernah. Apakah kalian menceritakan setiap detik menit saat kalian liburan? Tidak kan? Tapi kalian menceritakannya ya yang seni, yang senang, atau yang bermakna, atau yang pentingnya aja menurut kalian. Liburan yang misalnya 1 hari, tapi ketika menceritakannya hanya cukup biasanya berapa lama kalian cerita? Berapa? 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit ya. Padahal liburannya kan 1 hari seharian ya. Tapi kalian cukup menjelaskannya hanya dengan waktu 1 atau misalnya 10 menit ya. Gak harus seharian full kalian menjelaskan atau menerangkan ke teman kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional dengan prinsip abstraksi. Selanjutnya apa sih prinsip berpikir algoritmik? Nah, artinya kita membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan suatu masalah itu harus sesuai langkahnya, tidak bisa diacak. Ya, nggak bisa misalnya aku mau kelasnya bersih dulu baru pembagian tugas kita, bisa? Nggak bisa ya. Nah, makanya itu pentingnya berpikir algoritma. Tapi kalau kalian bisa melakukan itu berarti artinya kalian sudah mampu berpikir secara algoritmik. Ya, kelihatan semuanya? Nah, ini adalah salah satu game online yang menerapkan berpikir komputasional. Ya. Di sini ada gambar piramid. Piramidanya dibagi lagi beberapa kotak. Ada di sini tulisannya grains. Tahu grains? Grains itu kalau dalam makanan karbohidrat. Ya, makanan yang mengandung karbohidrat. Ada vegetables. Apa vegetables? Sayuran. Ada nuts. Apa nuts? Kacang-kacangan. Ada fruits. Buah-buahan. Ada meat. Daging, ada dairy. Kalau dairy apa? Kalau dairy di sini artinya yang mengandung susu, makanan yang mengandung susu. Ya, terus atau kalsium. Terus yang paling atas itu ada sweet, berarti manis, makanan yang manis-manis. Nah, di sebelah sini ada berbagai jenis macam makanan. Nah, kalian maksud dari games online ini adalah kalian harus menempatkan makanan-makanan ini ke dalam piramida jenis makanan. Paham? Oke, Ibu mau minta perwakilan kelompok. Coba siapa yang mau coba? Ini ada perwakilan kelompok, boleh 2 orang. Kelompok 1 dulu, 2 orang ada. Azarin sama Askia mau mengelompokkan 3 jenis makanan ke dalam piramida makanan ini ya, sesuai jenisnya. Silakan tinggal ditarik aja. Oke. Nah, Azarin sama Askia tadi mengelompokkan ini coba taruh. Nah, rice itu tadi apa? Nasi ke dalam grains. Grains itu tadi apa? Karbohidrat. Ternyata kalau misalnya dia bisa ke sini artinya jawabannya betul. Tadi cabbage itu apa? Ini loh. Ya.
kalian bekerja kelompok, diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, berarti artinya kelompok 6 kebagian nasi goreng telur ya. Nah, ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Untuk yang mendapatkan nasi goreng ini harus sesuai dengan gambar yang ada di LKPD ya. Nih, ada gambar nasi gorengnya. Nah, bahannya harus sesuai dengan yang ada di sini. Oke? Silakan perwakilan kelompok. Oke, silakan. Sekarang kan kalian sudah mendapatkan LKPD ya kelompok. Silakan tulis dulu kelompok berapa dan anggotanya siapa aja. Kemudian baca setiap halamannya, baca dengan baik-baik sampai paham. Kemudian kerjakan dengan kelompok berdiskusi. Silakan isi. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ke ibu ya. Terima kasih.
serius dan kelompok nasi goreng ya. Tapi tetap LKPD-nya nanti dikumpulkan ya, nanti dicek pekerjaan kalian. Nah, dulu bahas sedikit. Tadi kan kalian di awal itu diberitahu oleh Ibu bahwa hari ini kalian belajar materi tentang berpikir komputasional dengan prinsip algoritmik dan abstraksi. Ada yang tahu di bagian mana berpikir abstraksinya? Ada juga teman kalian tadi, siapa namanya? Deliza.